Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Farwa Alisa Daida Danatri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 11200920000035. Saya kelas 1A Prodi Agribisnis, dan video wawancara ini ditujukan sebagai penilaian ujian tengah semester mata kuliah manajemen. Yuk kita tonton videonya. Saya akan mewawancarai Ibu Ambar Retnowulan Sri Kumulus yang merupakan salah satu manajer di suatu perusahaan. Ibu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Alisa. Boleh memperkenalkan dirinya? Ya, nama saya tadi udah disebutkan ya sama Mbak Alisa. Nama saya lengkapnya Ambar Retnowulan Sri Kumulus, tapi cukup dipanggil dengan Ibu Ambar saja. Saat ini saya bertugas di BNI Syariah sebagai operational manager di kantor cabang Sukabumi. Saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ibu Ambar. Yang pertama, menurut Ibu Ambar, apa itu manajemen? Manajemen itu adalah suatu suatu landasan untuk melakukan suatu pekerjaan agar semuanya secara teratur. Jadi ada memanage ya, dari kata manage yang artinya mengatur. Jadi kalau diaplikasikan dalam pekerjaan saya, mungkin memanage, memimpin beberapa tim agar perusahaan bisa jalan untuk mencapai goals-nya, visi dan misinya. Jadi untuk sebagai manajemen, Ibu Ambar harus mengerjakan sesuatu untuk mengejar visi dan misinya. Nah, dalam suatu perusahaan, mengapa harus ada posisi manajer? Di suatu perusahaan tentunya memang harus ada posisi itu agar semuanya dapat berjalan dengan sesuai keinginan atau sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Jadi karena tentunya perusahaan ingin bisa menghasilkan laba. Tentunya tidak hanya laba, tapi karena kita adalah perusahaan yang bergerak di suatu jasa keuangan, tentunya kita juga pengen nasabah-nasabah kita bersemangat atau bisa mendapatkan keuntungan atau manfaat dari transaksi yang dilakukan di BNI Syariah dalam hal ini. Jadi salah satu pembentuk dari manajemen sendiri itu ada di nasabahnya. Iya. Jadi seberapa pentingnya sih nasabah itu bagi seorang manajer? Oh, sangat penting sekali, karena kalau kita nggak ada nasabah, bagaimana perusahaan itu jalan? Kita adalah nasabah dengan bank itu adalah mitra ya, mitra. Jadi bukan berdiri sendiri, jadi saling bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi, simbiosis mutualisme. Jadi saling membutuhkan, bank membutuhkan nasabah, nasabah juga membutuhkan bank. Lalu sebagai seorang manajer, apa saja fungsi dan juga tantangan yang dihadapi oleh Ibu? Fungsinya adalah dalam hal ini adalah memanage beberapa tim gitu ya, agar pekerjaan bisa berjalan dengan lancar, agar target-target perusahaan bisa tercapai. Kemudian tentunya kita adalah tim itu suatu kesatuan, teamwork. Jadi bukan yang berdiri sendiri, karena kita harus bersatu untuk bisa bersinergi menghasilkan suatu karya, bisa menghasilkan laba seperti yang diharapkan oleh manajemen. Tantangannya tentu banyak sekali, karena kita harus bisa smooth. Dalam hal ini beberapa tim yang ada di bawah saya itu harus bisa saling bekerja sama.
Jadi tidak merasa tim ini adalah yang paling penting, karena kita semuanya ingin menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan lah gitu, karena perusahaan sudah menetapkan target kepada kita. Oh, berarti banyak sekali ya Bu tantangan dan juga fungsi-fungsi yang dihadapi oleh seorang manajer. Ya, tentunya demikian. Pertanyaan selanjutnya, dalam memanajemen terdapat pengambilan keputusan yang merupakan inti dari manajemen. Nah, hal itu karena pengambilan keputusan merupakan inti penting, juga penilaian besar bagi seorang manajer. Nah, bagi Ibu, bagaimana langkah-langkah yang Ibu ambil sebagai seorang manajer? Untuk apa tuh? Langkah-langkah apa? Untuk supaya berhasil? Untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Ya. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengambil keputusan tergantung case-nya ya. Kalau misalnya kita berhadapan dengan case, misalnya nasabah meminta sesuatu atau memohonkan sesuatu yang misalkan secara ketentuan atau SOP-nya tidak ada, jadi mungkin kita akan lebih berdiskusi dulu, kita melihat dulu juga SOP-nya sebelum akhirnya kita memutuskan apa yang bisa kita lakukan untuk sesuai, misalkan dalam ini case-nya adalah permintaan nasabah gitu. Baiklah, lalu pastinya setiap langkah yang Ibu ambil ada juga kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, bagaimana cara Ibu menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan? Caranya adalah kita selalu berpegangan terhadap ketentuan atau SOP perusahaan. Jadi kalau kita setiap melakukan pekerjaan, kita mengikuti segala ketentuan yang ada di perusahaan ataupun SOP ya, tentunya insya Allah kita terhindar dari suatu kesalahan. Baik, sekian wawancara saya dengan Ibu Ambar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.